Dulu, beberapa tahun lalu, aku sering banget mengeluh soal takdir yang terjadi dalam hidupku. Setiap kejadian yang dirasa pahit, aku kadang gak bisa nerima itu dengan baik. Hati aku kurang bisa menerima itu dengan lapang. Ditambah mungkin keadaan yang dirasa menjengkelkan, membosankan, menyedihkan, membuat aku jadi semakin menyalahkan takdir. But now, I think that's my fault, not destiny. Seharusnya, takdir sama sekali tidak harus disalahkan. Seharusnya, segala takdir harus aku terima dengan perasaan yang ridho. You know, saat kita mungkin lagi ada di tempat yang paling bawah, ya bisa dibilang apa-apa yang kita lakuin gak pernah ada hasilnya. Apa-apa yang kita harapkan gak pernah sesuai dengan kenyataannya. Apa-apa yang kita mau gak langsung ada di depan mata. Atau mungkin melihat orang-orang yang ada di atas kita, mereka jauh lebih baik kehidupannya dan lebih bahagia. Ya, orang-orang bilang saat kita ada di posisi seperti itu, dunia lagi kejam, dunia lagi jahat, semesta katanya gak memihak. Dan pantas aja buat orang-orang yang gak bisa mengontrol dirinya sendiri, buat orang-orang yang terperangkap dengan masalah itu sendiri, termasuk aku yang dulunya pernah down juga dan pernah ada di posisi itu, alhasil jadi menyalahkan takdir. Alhasil kita jadi terfokus dengan masalahnya aja, dengan ujiannya aja, tanpa kita mempertanyakan dan memikirkan sebenarnya kenapa Allah menguji kita untuk ada di posisi yang berat banget itu. Aku sedikit paham tentang agama, dan aku juga sering mendengar quotes yang menenangkan atau kutipan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh ustadz di kajian. Kalau katanya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau katanya, Allah memberi ujian itu bukan berarti Allah membenci, tapi justru itu tanda kasih sayang Allah untuk hambanya. Kalau katanya, tidak ada yang dapat menolak takdir Allah selain daripada doa. Dan ya, masih banyak lagi. Jika tanpa adanya suatu masalah atau ujian di dalam kehidupan kita masing-masing, gak kebayang sih, hidup kayak terus aja bahagia. Hidup kayak terus aja dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Gak pernah sama sekali ngerasa sedih. Mungkin itu akan membosankan. Gak ada tantangannya sama sekali. Dan gak ada hal-hal yang kita pelajari dari kesulitan atau kesalahan yang ada. Ya kan? Ambil contoh saat aku mengalami kegagalan dalam suatu hal. Misalkan, dari kegagalan itu aku banyak banget belajar. Kedepannya, aku menjadi semakin memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah. Supaya kedepannya nggak gagal lagi. Minimalnya meminimkan kegagalan. Aku belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya yang membuat aku gagal itu karena apa? Ya mungkin beda lagi kalau misalkan aku gak pernah gagal sama sekali. Kayak mulus-mulus aja gitu. Justru aku akan bertanya-tanya, kenapa perjalanannya, prosesnya ini mudah banget untuk aku lalui. Aku jadi gak punya hal-hal yang harus aku koreksi, aku perbaiki, karena aku gak gagal sama sekali. Aku yakin dari setiap masing-masing kita pasti pernah ngalamin ada di posisi yang berat banget. Dan yang pastinya dengan cerita yang berbeda-beda.
dan perjalanannya pun tidak sama. Kamu dengan ceritamu yang membawa kamu kepada kebahagiaan dan juga keterpurukan. Begitupun aku, dengan kisahku yang membawaku kepada kebahagiaan juga, dan terkadang membawaku kepada kesedihan yang mendalam. Cerita yang menyenangkan atau menyedihkan, keduanya itu baik. Trust me, itu benar-benar baik buat kita. Gak ada yang benar-benar pahit kalau kita justru bisa menyadari hal pahit itu bukan kepahitan yang menyengsarakan hidup kita sendiri. Kayak yang aku bilang di awal, kesulitan-kesulitan itu yang bikin kita jadi ada di posisi sekarang. Karena kita terus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan sampai kita ada di titik yang sekarang, yang bisa lebih kuat dan lebih menerima dengan lapang apapun takdir yang sudah ditetapkan. I'm aware now, always. Aku gak mau lagi terjebak di posisi hilang arah, dan yang bisa aku lakukan hanya menyalahkan takdir. Seharusnya aku bisa aware dari awal kalau setiap orang itu punya cerita yang berbeda. Seharusnya aku bisa sadari dari awal kalau aku dengan hidupku itu tidak istimewa. Jadi bukan cuma aku yang punya masalah hidup. Bukan cuma aku yang hidupnya menyedihkan. Bukan cuma aku yang kesulitan. Kita semua hidup di dunia ini selalu beriringan dengan ujian hidup, kan? Aku cerita di sini karena mungkin aku bisa jadi pengingat buat kalian kalau kita punya cerita yang bervariasi. Jangan lagi menyalahkan takdir hanya karena kamu menganggap hidupmu tidak jauh lebih baik daripada orang lain yang kamu bandingkan. Everyone has a story. Mungkin kita pernah membenci cerita kita sendiri karena masa lalu yang kurang baik. Tapi kita masih bisa membuat cerita yang lebih baik lagi untuk hari ini dan untuk kedepannya. Everyone has a story. Kita pernah sangat menginginkan kehidupan orang lain. Ingin hidup seperti cerita-cerita orang lain yang terlihat jauh lebih menyenangkan. Tapi justru yang harus kita ingat, ada juga loh seseorang yang menginginkan kehidupan kita. Yang menginginkan alur cerita kita untuk dijadikan sebagai alur cerita hidup dia. Everyone has a story. Kita mungkin juga pernah membandingkan cerita kita dengan cerita orang lain. Tapi sebenarnya, cerita dari masing-masing kita itu gak akan pernah ada yang berjalan sempurna. Seperti dongeng sang putri yang selalu berakhir happy ending. Dan gak akan pernah bisa membentuk cerita yang utuh. Jadi untuk apa dibandingkan? Kalau pada dasarnya juga kita sama-sama tahu, cerita dari masing-masing kita itu pasti bervariasi, pasti berbeda, dan pasti ada kurangnya. Meskipun kita berusaha sekuat kita untuk membuat cerita yang membahagiakan. Bahkan yang kita kira cerita mereka itu terlihat sangat menyenangkan, pasti akan selalu ada kisah mengharukan dan menyedihkan untuk mereka tulis di lembaran buku mereka. Entah itu cerita di masa lalu, cerita tentang perjalanan membahagiakan diri sendiri, cerita tentang berproses untuk mencapai sebuah impian, atau mungkin cerita tentang bertemu dengan teman hidup. Jalan cerita kita gak akan pernah sama. Kita memang bisa merangkai cerita kita dengan baik, menulis cerita kita dengan menarik, membuat cerita kita sesuai dengan imajinasi diri kita sendiri. Buatlah ceritamu semenyenangkan yang kamu bayangkan. Tapi jangan pernah ada kata perbandingan cerita siapa yang paling unik, yang paling hebat,
dan yang paling indah. Karena cerita kita itu ada, karena tentunya dengan atas izin Allah yang menghendaki ceritamu itu menjadi nyata. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.